Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukranillah amma ba'du. Alhamdulillah ya. Pada pertemuan pertama ini kita dapat berjumpa kembali yang tiada lain tiada bukan. Pertemuan ini atas kehendak dan qudrat-qudratnya Allah. Dan mudah-mudahan kita selalu ada di dalam lindungannya serta dilancarkan segala urusannya. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin. Supaya lebih berkah dan lebih baik pembelajaran yang akan dimulai, kita awali dengan bacaan basmalah dan membaca doa yang melodi itu bila beradabkan. Oke. Bareng-bareng ya ikutan ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya, sebelum masuk ke sesi pembelajaran, saya ingin mengetahui apakah ada yang tidak hadir di pertemuan pertama ini? Ada Pak. Siapa? Siti Nurbiah sama Anissa. Alasannya kenapa ini teh? Ada keperluan. Oh, ada keperluan. Ya, oke. Ya teman-teman semuanya, pada pertemuan hari ini kita akan mempelajari sebuah materi tentang Ihyaul Mawat. Nah, sebelum saya menjelaskan apa itu Ihyaul Mawat, barangkali di antara kalian ada yang mengetahui arti atau definisi dari Ihyaul Mawat. Yang tahu silakan. Enggak tahu Pak. Ada yang tahu? Oke, tidak ada ya. Nah, sebelum saya menjelaskan, saya ingin memperkenalkan dulu terlebih dahulu media pembelajaran yang insya Allah membuat kalian akan lebih mudah paham terhadap materi. Nah, media pembelajaran ini saya beri nama Smart Triangle atau dalam bahasa Indonesianya segitiga pintar. Kenapa segitiga? Karena saya mempunyai filosofi ya. Karena kan segitiga itu mempunyai 3 sudut. Nah, 3 sudut ini menggambarkan bahwa materi yang hari ini kita akan bahas mempunyai 3 poin utama. Apa saja poin utamanya? Kelihatan tidak? Kelihatan Pak. Nah, jadi 3 poin utama itu diantaranya yang pertama ini apa? Definisi. Apa? Definisi. Poin yang keduanya ada Hukum. poin yang ketiganya ada Syarat. syarat. Nah, jadi langsung saja ya supaya tidak membuang waktu. Kita akan membahas tentang Ihyaul Mawat ini. Yang pertama perlu kalian ketahui adalah definisinya. Nah, yang pertama definisi menurut lafdiyah atau menurut bahasa. Nah, Ihyaul Mawat ini berasal dari bahasa Arab yang punya arti al-ihya. Al-ihya itu artinya menghidupi dan al-mawat itu yang mati. Jadi menghidupi yang mati. Apa yang mati? Nah, di dalam konteks ini Ihyaul Mawat mempunyai makna tersembunyi. Jadi makna sesungguhnya itu menghidupi tanah yang mati. Jadi tanah yang mati seperti apa? Seperti di gunung, di hutan ya, tanah yang tidak berpemilik, tanah yang tidak ada satupun orang mengurus tanah tersebut. Itu disebut dengan tanah yang mati. Nah, dengan cara apa menghidupinya? Dengan cara apapun itu agar tanahnya jadi produktif dan bermanfaat. Nah, itu pun sekaligus dengan definisi menurut istilahnya. Jadi kalau disingkatkan Ihyaul Mawat itu adalah suatu istilah dalam ilmu fikih yang merujuk kepada sebuah proses penghidupan tanah yang mati agar menjadi tanah yang produktif dan bermanfaat. Nah, itu ya definisinya. Lalu poin yang keduanya ada hukum. Bagaimana hukum dari Ihyaul Mawat ini?
bagaimana hukum menghidupkan tanah yang mati ini? Nah, di sini disebutkan para ulama dan para fuqaha, para ahli fikih, mereka sudah sepakat bahwa menghidupkan tanah yang mati itu hukumnya dianjurkan. Bahkan sampai diperintah oleh agama sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang berbunyi man ahya ardon mayyitatan fahiyalahu, yang punya arti barang siapa yang menghidupi tanah mati maka tanah itu milik seorang yang menghidupkannya. Nah, diperkuat juga oleh hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang berbunyi man a'maru ardon laisat li ahadin fahuwa ahqqu, dan barang siapa yang memakmurkan tanah mati maka tanah yang mati itu milik seseorang yang menghidupkannya. Ahqqu, orang yang menghidupkannya hak untuk memiliki tanah yang mati tersebut. Nah, jadi hukumnya intinya ihya wal mawat ini dianjurkan, bahkan diperbolehkan oleh agama. Dan poin yang ketiganya adalah syarat sahnya ihya wal mawat. Agar ihya wal mawat ini sah menurut agama, ihya wal mawat ini diperbolehkan oleh agama harus memenuhi beberapa kriteria tertentu atau syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi. Nah, diantaranya apa saja? Yakni yang pertama, tanahnya harus benar-benar mawat, tanahnya harus benar-benar mati, benar-benar tidak ada yang memiliki ya. Lalu syarat yang keduanya, orang yang menghidupkannya harus orang Islam. Maka apabila orang yang menghidupkan tanah itu orang kafir, maka tidak sah. Lalu yang ketiganya syaratnya yaitu penggarapan yang nyata. Muncul sudah nama, jadi kudu digarap benar-benar. Ulah ayeuna digarap mungkin plong 1 tahun 2 tahun teu digarap, digarap di teh 5 tahun kapayun. Maka bila tidak digarap secara benar-benar dan tidak menjadikan tanahnya produktif, maka hukumnya tidak sah. Jadi harus benar-benar sampai tanahnya menjadi produktif. Lalu syarat yang terakhir yaitu aktivitas menghidupkannya, proses menghidupkan tanahnya tersebut harus sesuai dengan syariat Islam. Nah, apabila aktivitas atau proses menghidupkan tanahnya itu tidak sesuai dengan syariat Islam, maka hukumnya tidak sah. Seperti apa? Contohnya, menghidupkan tanahnya itu dijadikan tanah tempat mamabokan, dijadikan tanah nate tempat perjudian, dijadikan tanah nate tempat ngadu hayam, maka hukumnya tidak sah. Ihya wal mawat ini harus sesuai dengan syariat Islam. Nah, seperti dulu. Sementara apa bisa dipahami? Bisa tidak? Insyaallah, Pak. Insyaallah. Nah, sebelum kita memasuki kepada sesi selanjutnya agar lebih semangat dan fresh ya, kita tidak dulu dengan melakukan sebuah speaking. Jadi speakingnya mungkin kalian sudah pada tahu ya, tepuk semangat. Pada tahu? Iya, tepuk semangat. Saya contohi dulu ya, perhatikan. Jadi tepuk semangat itu langkah pertama bersama-sama. Tepuk semangat kan, tepuk konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Sekali lagi, konsentrasi dimulai. Coba sekalian, 1, 2, 3. Konsentrasi dimulai. Nah, setelah kalian bersama-sama itu konsentrasi dimulai, langsung si tepukan nama terus berjalan. Terus, namun kata yang paling ini langsung melanjutkan dengan menyebutkan namanya. Misal semuanya konsentrasi dimulai, teteh terus saya Cika, langsung bersama lagi konsentrasi dimulai, lanjut teteh Yeni, saya Yeni, tadi tuh bisa dipahami? Bisa. Kita lakukan dulu contoh satu kali, 1, 2, 3. Konsentrasi dimulai. Sebutkan namanya. Saya Cika, langsung bersama lagi konsentrasi dimulai. Selang-selang bisa pahami? Siapa? Pak, gaskeun. Mulai dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Konsentrasi dimulai. Saya Cika. Konsentrasi dimulai. Saya Yeni. Konsentrasi dimulai. Saya Yulia. Konsentrasi dimulai. Saya Ita. Konsentrasi dimulai. Saya Anissa.
dimulai. Saya Sandy, konsentrasi dimulai. Saya Ujang. Oke, boleh. Oke, nah selanjutnya di sini saya akan melakukan sebuah evaluasi kepada kalian. Bagaimana pemahaman kalian terhadap materi yang tadi sudah saya sampaikan? Nah, evaluasi ini berbentuk sebuah game based assessment. Jadi berbentuk sebuah game. Mungkin kalian juga sudah pada tahu ya, gamenya adalah flip bottle, memberikan botol teh. Nah, sebelum saya menjelaskan permainannya, saya ingin kalian terbagi menjadi 2 kelompok terlebih dahulu. Udah kayaknya mamanya. Udah segitu aja ya? Iya, Oh, iya udah. Kelompok 1, kelompok 2. Nah, jadi gamenya mana bentar. Kalian setiap kelompok diberikan 3 soal. Kalian harus menyelesaikan cepat-cepat menyelesaikan soal ini. Dengan cara apa? Dengan cara membalikan atau memberdirikan botol ini. Satu kali balikan botol, satu kali berdiri botol, kalian boleh menjawab 1 soal. Berarti kalian harus memberdirikan 3 kali botolnya. Bisa dipahami? Cepet. Kalau tidak berdiri berarti belum bisa menjawab. Belum bisa, harus berdiri. Dulu ya, sila berdiri Pak Ujang. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Berjajar dulu. 2, siap. Cepat ya, yang menang dapat hadiah. Bentar. Baris kayak gini, Pak. Ngajajar. Ngejajar ngapain teh? Ada botol kayaknya maunya. Ini. Ini di sini ya untuk kelompok pertama menjawabnya. Ya. Yang sudah berhasil berdiri langsung jawab 1 soal. Bisa dipahami ya? Maksudnya ada itu. Ada. Pak, kalau saya berdiri saya terus bisa enggak? Batasnya 3 kali setiap anggota. Iya. Lalu memang itu ya 3 kali batasnya. Kalau udah 3 kali ganti sama yang lain temennya. Oke, siap? So, Kita mulai dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Silakan. Satu. Bener. Ayo mana Cip? Tarik ini dulu. Apa? 3 kali ya? Iya. Jadi Aduh, itu materi itu. balik lagi ke belakang gitu. Kalau udah 3 kali, ya. Kau jangan udah 3 kamu ya. Udah, gua. Sama 2 kali. Udah 3. Gagal sekali. Gagal sekali tadi. Sekali mama. Terus ayo cepet-cepet. Kelompok 2 udah 2 soal. Kelompok 1 masih 0. Let's go. Harus pindah ya. Terus ayo. Ses. Ini deh. Langsung ya cuma. Ini saya ngecit ini. Gitar Tuh, maaf. Terus ayo. Bakal. Kelompok 2 ini. Terus ganti Pak Ujang. Ujang harusnya. Ujang. Terus ayo kelompok 1 susul. Kelompok 2 lagi. Jawab 1. Ayo. Wes. Itu Ayo cuma- tuh nirong kali. Itu non soalnya Pak Ujang. Soalnya itu apa? Sebutkan salah satu syaratnya. Tuh. Jawab 1 lagi udah cepat. Siap deh. Apa definisi ilmu jangan tetap menghidupkan yang mati ya? Iya, menghidupkan yang mati, menghidupkan anak yang mati. Tidak. Cepat. Parimat, terbiasa parimat. Cepat. Siapa? Kelompok 2 sudah memenangkan permainannya. Ya, Tetap dijawab kan? Enggak dong. Tapi lebih cepat kelompok 2. Jadi kelompok 2 jadi pemenangnya. Walaupun salah ya Pak ya. Ya benar. Banyak wes salahnya. Ini untuk hadiah kelompok 2. Wah, makan. Nah, alhamdulillah ya teman-teman semuanya. Pembelajaran untuk hari ini mungkin diselesaikan sampai sini. Namun sebelum saya tutup pembelajaran ini, saya akan meringkas kembali agar kalian lebih paham
tentang Ihyaul Mawat ini. Jadi yang pertama definisi Ihyaul Mawat. Jadi Ihyaul Mawat ini adalah sebuah istilah di dalam ilmu fikih yang merujuk kepada sebuah proses penghidupan tanah yang mati agar tanahnya itu menjadi produktif dan bermanfaat. Lalu hukum dari Ihyaul Mawat ini menurut para ulama dan para ahli fikih, hukumnya itu dianjurkan dan diperbolehkan oleh agama sebagaimana hadis Rasulullah yang tadi sudah disebutkan. Lalu syarat-syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi agar Ihyaul Mawat ini sah menurut agama ada beberapa syarat. Yakni yang pertama, tanahnya harus benar-benar mati. Yang keduanya, orang yang menghidupkannya harus orang Islam. Yang ketiga, harus ada penggarapan yang nyata sehingga si tanahnya itu menjadi produktif. Dan yang syarat terakhir, aktivitas menghidupkannya, proses menghidupkan tanah yang mati itu harus sesuai dengan syariat Islam. Nah, mungkin sekian ya untuk pembelajaran hari ini. Apa bisa dipahami? Insyaallah. Alhamdulillah. Wa syukurillah. Kita tutup dengan membaca kifarah majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran katsiran ala kulli ihtimamikum wa aqulu ma'assalamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.